Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. Welcome to the English lesson for grade 9. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Okay, how are you today? I hope you are in a good condition. And are you ready to study from home? Sudah siapkah kalian untuk kembali belajar dari rumah? Semoga kalian tetap fokus, tetap tertib dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dari rumah. Well, today Ustazah will discuss about have you done your homework. This is chapter 6 atau bab ke-6 pada semester pertama kali ini. Baiklah, kita mulai. What's on this chapter? Ada apa dengan chapter kali ini? In this chapter, we will learn to, pada chapter ini kita akan mempelajari first, identify and use present perfect tense. Yang pertama, mengidentifikasi dan menggunakan present perfect tense. Second, ask question and make statement using the present perfect tense. Yang kedua, membuat pertanyaan dan membuat kalimat menggunakan present perfect tense. Well, kita mulai dari function of present perfect tense, yaitu to communicate past happening which relate to the present moment. Jadi fungsi dari present perfect tense adalah untuk mengkomunikasikan hal yang sudah terjadi yang berkaitan dengan masa sekarang. Bisa dipahami ya dari kalimat ini? Contoh simpelnya atau contoh sederhananya adalah aku sudah mengikuti Instagrammu. I have follow your Instagram. Di situ mengindikasikan bahwa kalian sudah memfollow atau sudah mengikuti Instagramnya. Berarti sudah terjadi kan? Tetapi berkaitan dengan masa sekarang, karena sekarang kalian pun masih mengikuti Instagram tersebut. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah how do we formulate present perfect tense? Bagaimana kita membuat rumusnya atau merumuskan present perfect tense? Nanti akan Ustazah bagi menjadi 3 kalimat. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Dimulai dari kalimat positif, rumusnya adalah subjek atau orang, kemudian ditambahkan have or has, kemudian ditambahkan verb ketiga atau kata kerja bentuk ketiga. Contohnya adalah I have taught English. Di sini I posisinya sebagai subjek ya. Kemudian ditambahkan have karena subjeknya berupa I. Kemudian ditambahkan taught. Taught di sini adalah posisinya kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ada kata English, yaitu ini sebagai kata keterangan atau pelengkap. I have taught English ini berarti aku sudah mengajar bahasa Inggris. Contoh berikutnya, you have taught English. Sama ya, hampir sama, cuma berbeda subjeknya saja. Next, kita ke kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek ditambahkan have or has, kemudian ditambahkan not, dan ditambahkan verb ketiga atau kata kerja bentuk ketiga. Bedanya apa Ustazah dengan kalimat positif? Sangat terlihat dengan jelas ya. Kalau di kalimat negatif di sini ada kata tambahan not yang membedakan dengan kalimat positif. Yuk kita ke contoh dari kalimat negatif, yaitu he has not taught English. Dia tidak mengajar bahasa Inggris. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini posisinya sebagai subjek ya, kemudian ditambahkan has, kemudian ditambahkan not, kemudian kata kerja bentuk ketiganya adalah taught, dan English adalah pelengkap. Contoh berikutnya adalah she has not taught English. Kemudian yang ketiga ada kalimat pertanyaan. Rumusnya adalah have or has diletakkan di awal kalimat, kemudian baru ditambahkan subjek, dan baru ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya, have we taught English? Apakah kita mengajar bahasa Inggris? Contoh berikutnya,
Have they taught English? Apakah mereka mengajar bahasa Inggris? Sederhana ya. Jadi dalam membuat kalimat nanti kalian tinggal menyesuaikan rumus masing-masing. Sudah ada rumus kalimat positif, rumus kalimat negatif, dan rumus kalimat pertanyaan. Tinggal menyesuaikan rumusnya saja. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa untuk subjek I, you, they, and we gunakan have or have not. Paham ya? Apabila ada subjek I, you, they, and we, maka kalian menggunakan have untuk kalimat positif dan kalimat pertanyaan, sedangkan have not ini untuk kalimat negatif. Masih ingat kan ya arti dari I? I adalah aku, you adalah kamu, they adalah mereka, dan we adalah kita. Sedangkan untuk subjek he, she, it gunakan has atau has not. Sama ya. Has digunakan untuk kalimat positif dan kalimat pertanyaan, sedangkan has not untuk kalimat negatif. Di sini he ada berarti dia laki-laki, she dia perempuan, dan it berarti itu atau kata ganti. Next, kita ke usefulness. Ini artinya adalah kegunaan. Jadi kegunaan dari present perfect tense itu apa, Ustazah? When do we use present perfect tense? Kapan kita menggunakan present perfect tense? Yang pertama, untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan sudah selesai pada saat berbicara yang menekankan hasil. Jadi, ketika kalian membuat aktivitas atau melakukan aktivitas, dimulainya di masa lalu. Masa lalu itu tadi malam atau tadi pagi, itu sudah termasuk masa lalu ya. Dan sudah selesai pada saat berbicara. Ketika kalian berbicara, kegiatan tersebut atau tindakan tersebut itu sudah selesai. Contohnya adalah I have studied 2 chapters. Pada saat berbicara, saya selesai belajar 2 bab. Paham ya? Mudah dipahami kan? Jadi ketika saya berbicara kalimat ini, saya posisinya sudah selesai belajar 2 bab. Kemudian, kegunaan yang kedua adalah untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja selesai, complete action, biasanya menggunakan just atau baru saja. Mudah ya? Langsung ke contoh biar kalian mudah memahaminya. Yaitu he has just gone to school. Dia baru saja pergi ke sekolah. Jadi dia baru saja itu berarti tindakannya baru saja selesai. Selesai apa? Selesai pergi ke sekolah. Maka di sini ada kata just yang berarti baru saja. Selanjutnya, kegunaan yang ketiga untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, uncomplete action. Contohnya, belum ke contoh, ada penjelasan lagi yaitu biasanya menggunakan for dan since. For berarti selama, ini menunjukkan berapa lama tindakan itu telah berlangsung. Sedangkan since berarti sejak, menunjukkan waktu dimulainya suatu tindakan di masa lalu. Baru ke contoh, yang pertama, we have lived here for 2 years. Kita sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Sekarang pun masih tinggal di sini. Jadi, for-nya di sini itu menerangkan telah berlangsungnya yaitu selama 2 tahun. Dan sekarang pun juga masih berlangsung karena masih tinggal di sini. Contoh kedua, I have known him since 2012. Aku sudah mengenalnya sejak tahun 2012 dan sekarang pun masih mengenalnya. Padahal sekarang sudah tahun 2020. Nah, 2 kalimat ini adalah contoh dari kegunaan nomor 3 ya. Kemudian,
Kegunaan nomor 4, untuk menyatakan suatu tindakan masa lalu yang waktunya tidak pasti atau tidak spesifik. Contohnya, she has been to Bali. Dia sudah pergi ke Bali. I have read the book. Aku sudah membaca buku. Dalam hal ini atau dalam dua kalimat ini, tidak menyebutkan waktu secara spesifik atau secara pastinya kapan dia pergi ke Bali dan kapan dia telah membaca bukunya. Itulah yang dimaksud tidak menyebutkan waktu secara spesifik. Oke, sampai di sini. Ustazah harap kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Dan untuk chapter kali ini Ustazah tidak akan memberikan tugas, tetapi nanti di pertemuan selanjutnya Ustazah akan memberikan exercise atau latihan mungkin di Google Form ya. Semoga itu nanti bisa menjadikan kalian lebih paham lagi dan lebih mudah untuk mempelajari chapter present perfect tense kali ini. Oke, Ustazah will say thank you for your attention and happy watching, reading, observing. Terima kasih sudah mau melihat, membaca, dan mengobservasi video kali ini. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.